Poin yang ke-15. Unsurni takun min ashabi. Unsurni fi'il amar. Takun fi'il mudhari majzumun. Jawabu amrin. Unsurni takun. Ya Pangim. Jadi majzum yang mujazam adalah karena sebagai jawabu amrin. Tolonglah aku, engkau akan menjadi min ashabi, akan menjadi salah seorang sahabatku. Engkau akan menjadi sahabatku. Jangan salah terjemah. Maksudnya Tuhan bersahabat itu artinya engkau menjadi orang dekatku. Ya, sahabat orang dekat. Jadi minal muqarrabin maksudnya mah, bukan asal sahabat batur ya. Iya, ketika engkau menolong siapapun yang menolongku, tolonglah aku, engkau akan menjadi sahabatku. Artinya tolonglah aku, engkau menjadi orang dekatku, menjadi orang yang dekat dengan aku. Ya. Itu satu bisa kita tafsirkan. Atau sahibaya sahabu itu sahabat itu kannya yang ngebarengi, yang mendampingi, yang menyertai. Jadi takun ashabi, engkau akan selalu bersamaku, artinya gitu dong. Nanti bahasa Indonesianya payah kalau saya ini sahabat Tuhan, ngaco kamu masa. Sebab kalimat sahabat Tuhan kan belum berlaku. Iya. Iya kan? Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan ada muqarrabin. Orang yang selalu bersama Allah ada. Ya, ya. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kami. Idza aradta linusrati, ketika engkau ingin menolongku, lam ujidka quwwatan, maka aku tidak akan menciptakan kekuatan, tidak akan memberikan kekuatan kepadamu. Ketika engkau ingin menolongku, aku tidak akan memberikan kekuatan kepadamu, kemampuan kepadamu, kebolehan kepadamu. Illa min nusrati, kecuali dari pertolonganku. Ketika engkau ingin menolongku, maka aku tidak akan menciptakan kekuatan untukmu kecuali dari pertolonganku. Idza aradtuka linusrati, ketika aku berkehendak, ketika engkau berkehendak ingin menolongku, linusrati, kalau kamu pengen nolong aku, jika engkau ingin menolongku, jika aku gini, ketika aku ingin engkau bisa menolongku. Nah, mesti biasanya ada kata bisanya. Dapat apabila aku berkehendak ingin membuat engkau mampu menolongku. Idza aradtuka linusrati. Kalau aku menginginkan engkau punya kemampuan untuk menolongku, idza aradtuka linusrati. Ini bahasa Arabnya bolak-balik. Alamtuka min ilmi, maka aku akan mengajarkan kepadamu dari ilmuku. Kalau engkau ingin membantuku ngajar di pondok pesantren ini, maka kamu akan saya sekolahkan ke Mesir dulu 4 tahun. Wis paham belum kan?
Paham leh? Contohnya, kalau Kang Rado ingin ikut mengabdi kepada aku di pesantren ini, pengen jadi guru, maka Anda akan saya kirimkan ke Mesir dulu, sekolah dulu. Ini sama seperti gini, ini alurin ngomongin ini. Apabila aku ingin engkau bisa menolongku, maka engkau akan kuajari dari ilmuku. Kalau aku menginginkan engkau bisa menjadi penolongku, maka aku akan jadikan engkau orang pinter dulu. Wis konon bae. Wis paham. Ngomong dibolak-balik angel banget ngomong ke. Ya itulah bahasa. Nah ini yang menyebabkan orang banyak salah paham nih begitu, sampai dibunuh, sampai dieksekusi, persekusi ya, dihakimi sendiri, dibantai, dipukul sama orang, dan banyak para ulama-ulama ya Ibnu Sina, Ibnu Baja, Ibnu Tufel, segala macam, Ibnu Rushdi, itu mereka tertindas semua ke hidupnya di tengah masyarakat, tertindas, dianiaya semua kok, semua ilmu dianiaya. Kamu gak usah bangga dah. Iya, mereka banjir darah kok, karena bertentangan dengan Al-Quran sampai sekarang, mempertentangkan ilmu dengan Al-Qurannya. Aneh cok. Ya, aneh gimana sih? Iya, ya, tapi ya begitulah, bukan para ulama saja. Para nabi juga mati terbunuh semua kok. Ya bukan semua ya, kebanyakan ya. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin, dan mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa dasar kebenaran apapun, main bunuh-bunuh aja. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah agama itu bertentangan dengan ilmu, melawan ilmu, atau tidak boleh orang maju gitu? Gak paham sama. Padahal justru dengan beragama orang semakin cerdas sebetulnya, bukan semakin bodoh sebenarnya mah. Ya tetapi kenapa jadi begitu ya? Karena anggapannya agama itu dipatok, yang benar itu adalah yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi dan sahabatnya di abad ke-7. Kalau tidak dilakukan Nabi namanya bid'ah. Ya kacau balau enggak? Kacau balau. Bagaimana hukumnya kalau kita cebok pakai tisu? Bid'ah. Apa sebabnya? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya jelas belum ada tisu, gimana lagi. Jadi yang boleh pakai apa? Ya pakai batu. Alasan apa? Ya karena Nabi dulu ceboknya pakai batu. Jadi kalau Nabi coba batu ya kita pakai batu. Nabinya pakai jenggot ya kita pakai jenggot. Nabi pakai jubah kita pakai jubah. Nabi pakai siwak kita pakai siwak. Jangan pakai sikat gigi. Begitu caranya beragama tuh. Selalu berulang-ulang bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Betul nggak gitu? Kenapa? Nabi tidak melakukannya. Tahlil apa itu? Bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah lebih. Nabi bikin pesantren enggak? Bid'ah kalau begitu sampai. Itu ya. Akan tetapi tetap saya sebagai sikap pribadi, saya tidak benci siapapun, tidak marah pada siapapun, tidak dendam siapapun. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau memang Anda meyakini itu agama yang benar yang Anda yakini, go ahead silakan. Saya tidak akan memurtadkan Anda, mengkafirkan Anda kok. Silakan Anda bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhanmu nanti. Ya kan begitu. Paling harapan saya, Anda jangan membidah-bidahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Belum tentu, barangkali Anda yang kafir. Gepok. Yang kau kafirkan yang beriman, kamunya yang kafir. Kita tidak tahu kok, itu urusan batin salahnya. Iya. Jangan kau yakin masuk surga, yang lain masuk neraka. Siapa tahu ternyata di hari kemudian manjing neraka. Kok masuk neraka saya? Gitu.
Ada seorang kiai yang selalu menasihati santrinya, wahai anakku, taatilah kiaimu, hormatilah gurumu, muliakanlah gurumu, disuruh apa saja yang nurut, nanti kamu masuk surga bersama saya. Kata sang kiai kepada santrinya, nanti tak bawa masuk surga masa, tak cangking masuk surganya, gitu. Begitu sampai di akhirat ternyata yang masuk surga santrinya, kiainya masuk neraka. Lah, kenapa kamu masuk surga, aku jangan tidak? Kata malaikatnya, santrimu masuk surga karena dia tulus dan percaya kepada kamu. Kenapa masuk neraka? Karena kamu ngebohongi santri kamu. Kata malaikatnya gitu. Ini cerita dongeng. Ya, jangan tersinggung, ini hanya dongeng aja. Artinya bahwa Allah tahu semua kita berbohong kok. Jujur aja. Nah, apalagi Allah, saya tahu tuh. Ada orang yang bikin pesantren niatnya cari materi ada. Ada orang tabligh menyampaikan agama dakwah niatnya cari uang ada. Betul nggak? Betul nggak? Ya itu. Apakah saya termasuk? Ya bisa terjadi, kenapa tidak? Ketika saya diiming-iming saya ceramah 10 juta, 20 juta, lama-lama kan pasang tarif saya. Nah kalau orang sudah dipanggil ceramah pasang tarif, cari apa dia? Mau menyebarkan agama atau mencari duit? Jujur aja ngomongnya, udah. Ya kalau tarifnya 15 juta, 20 juta, 50 juta sekali panggil. Kalau enggak ya enggak datang. Iya. Mau berdakwah atau mencari duit loh? Itu kan jelas gitu. Maaf jangan tersinggung. Memang haram enggak. Saya tidak mengatakan pasang tarif ceramah itu haram, tidak. Tapi kan itu profesi. Karena itu sebagai profesi. Seorang orasi, seorang SPG. SPG itu pakai rok yang cingkrang, bawa barang-barang baru, ditawarkan, dapat duit kan dia. Kalau SPG orangnya nggak cantik, diterima nggak jadi SPG? Kalau jelek orangnya. Jadi yang apa? Yang cantik dan pahanya yang mulus. Sebab roknya pasti cingkrang. Untuk daya tariknya tuh. Dibayar nggak? Dibayar. Nah, boleh nggak halal atau haram uang begitu? Lah ya boleh dong, dia jual keringat sih. Masa nggak boleh? Apalagi ceramah yang menyampaikan qala ta'ala qala rasul qala ta'ala qala rasul sampai berbusa-busa. Masa haramnya enggak dong, gitu aja. Cuman masalahnya kan itu sebagai profesi. Kalau profesi jangan berharap Allah mau bayar, karena kamu sudah dibayar kan. Nanti di akhirat dapat bayar enggak? Kata malaikatnya kan sudah dibayar. Apa ya kan 15 juta sudah, terus masa mau dibayar 2 kali double? Ya, orang yang dibayar itu adalah orang yang bekerja untuk Allah. Maka Allah yang bayar. Kalau bekerja untuk dirimu sendiri, ya bayarlah sendiri. Kalau lu kerjanya sama orang Belanda, yang bayar orang Belanda, betul? Kalau lu kerja sama orang Cina, yang bayar Cina, betul? Kalau kamu kerja sama pemerintah, yang bayar pemerintah, betul? Kalau kamu bekerja untuk dirimu sendiri, yang bayar diri kamu sendiri, betul? Kalau orang bekerja untuk Allah, yang bayar siapa? Masa nggak dibayar? Itu persoalannya. Dan sampai sekarang masih banyak orang beranggapan, dari mana Allah bayarnya? Memang Allah punya duit? Sekalipun kalimatnya tidak demikian, ketika saya mengajak teman-teman saya ketika berdakwah untuk tidak pasang tarif, bilangnya, ya kalau begitu saya nggak bisa masak. Oh, jadi kalau bekerja untuk Allah, kamu nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Karena tidak dibayar oleh Allah. Kerdil nggak? Jadi selama ini Anda mengajak orang meyakini Tuhan, meyakini Allah, tapi Anda sendiri belum yakin kepada Allah.
Yang penting yakinkan dulu dirimu sendiri. Paham? Allah, kamu mengatakan kepada manusia Allah Maha Kaya, tapi Anda tidak yakin Allah Maha Kaya. Jujur aja gitu. Sebelum Anda meyakinkan orang lain, yakinkan dulu dirimu sendiri. Punten ini. Saya tidak menyebut nama, nggak boleh. Ini sifatnya umum ya, untuk diri saya sendiri juga. Gitu. Tolong jangan tersinggung, ya kan? Itu persoalannya. Ya, bolak-balik seperti ini. Mumpung ini bulan puasa, sedang ada keterbukaan kita ini. Iya, lagi sedang hisab semuanya. Oke, innama yaqifu fi dhilli arsy ansari. Semata-mata yang bisa berteduh di bawah naungan arasku adalah penolong-penolongku. Hanyalah penolong-penolongku yang berteduh di bawah naungan arasku. Ya arifu unsurni, wahai orang yang sudah mengenal aku. Wahai orang-orang yang sudah mengenalku, tolonglah aku. Wa illa, kalau engkau tidak mau menolongku, angkar tani, berarti engkau ingkar kepadaku. Jadi pada akhirnya istilah menolong Tuhan itu gimana sih formulanya? Memang Tuhan perlu pertolongan? Tidak. Allah tidak memerlukan pertolonganmu. Hakikatannya tidak. Karena Allah tidak perlu ditolong lagi. Karena apapun yang diinginkan pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ketika menginginkan sesuatu tinggal ngomong aja kok, kun, terjadi. Ngapain minta tolong kamu? Minta tolong bikinkan rumah buat saya. Ngapain? Yang kun sudah jadi rumah aja. Wa an yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak dimatiin semua kamu nih, lalu bikin makhluk yang baru lagi. Nggak sulit, nggak apa kok. Memang Allah butuh sama kamu? Enggak kok. Itu logikanya seperti itu. Nah, ketika Allah menolong kepadaku ini maksudnya apa? Ya artinya beginilah. Sebenarnya banyak kita yang ingin mengabdi kepada Allah. Saya ingin beli cat. Saya ingin makan pisang goreng. Saya bisa berangkat sendiri kok, mobil ada, segala macam ada, duit ada. Kenapa saya nyuruh anak santri? Karena saya ingin ngasih jajan. Karena anak tuh dari yang ngelamun aja. Lihat temannya bolak-balik warung bawa makanan-makanan, dia yang ngelamun aja. Supaya ada pantas-pantas buat ngasih, tak suruh beli pisang goreng. Nah sini, ini beli pisang goreng ya, 10.000. Ini buat kamunya 10.000. Wah, dia senang. Ya. Dan ternyata bukan satu orang, banyak anak santri yang menunggu disuruh oleh saya kok. Percaya enggak? Percaya enggak? Allah juga begitu, saking melasani sirah orang-orang ingin memberi kamu sesuatu, sebetulnya gitu, ingin mendekatkan dirimu kepada Tuhan, supaya kamu dekatkan gitu persoalannya. Tetapi ketika Allah juga menghendaki engkau ingin menolong Allah, juga percayalah Allah akan memberimu berbagai macam fasilitas supaya memudahkan pekerjaanmu, termasuk pengalaman, keilmuan, ketahanan, semangat, ya, kesempatan, kali gane semuanya didukung. Makanya setiap engkau punya niat baik untuk Allah,
kamu pasti akan mendapat banyak kemudahan-kemudahan. Ingat baik-baik. Dicatatkan Kado, apabila engkau punya niat yang baik untuk menolong Tuhan, percayalah Tuhanmu akan banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepadamu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.